Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tutorial melakukan konfigurasi firewall menggunakan fitur Layer 7 protokol yang berfungsi sebagai atau yang kita akan fungsikan website atau situs tertentu. Nah, dalam hal ini atau dalam praktik ini, kita akan situs smksaidia.id. Langkah pertama yaitu kita pastikan bahwa alamat website tersebut bisa diakses dengan normal dan lancar tanpa kendala. Mozilla dan kita ketikkan alamat websitenya smksaidia.id. Dalam hal ini kita sudah masuk ke halaman dashboard smksaidia.id dan bisa diakses dengan normal dan tanpa kendala. Nah, kemudian untuk melakukan pemblokiran situs tersebut atau website itu, maka kita membutuhkan beberapa peralatan. Yang pertama adalah termikrotik. Termikrotiknya yang akan kita gunakan nanti adalah RB951. Atau kita kalau seperti ini gambar dari RB951 seperti ini, ada macam-macam yang kita punya yang gambar seperti ini. Kemudian untuk langkahnya pertama kita siapkan yaitu routernya, nanti pastikan sudah dapat sumber koneksi internet. Dalam hal ini kita akan dengan koneksi internet spot sekolah yaitu dengan SSID SMKasa PPH. Kemudian kita juga karena komputer laptop, kemudian kita juga perangkat tambahan seperti kabel LAN itu kita kita tidak kabel LAN, tapi kalau kita ke tidak kita butuh kabel LAN. Kemudian alat yang lain atau aplikasi yang digunakan adalah Winbox. Di sini kita sudah install Winbox atau download Winbox dari mikrotik.com. Jadi kalau mau download Winbox sebaiknya langsung dari situs resmi yaitu mikrotik.com. Kemudian jalankan Winbox-nya. Langkah selanjutnya adalah pastikan dulu sebelum login kita sudah termikrotiknya. Kita coba cek. Nah, ini kita termikrotiknya dengan SSID. Nah, setelah itu kita masuk ke tab Connect dan klik Refresh, klik ke IP atau address dan masukkan atau input login username-nya, password-nya kalau ada, kalau tidak ada ya kosongi. Langkah selanjutnya adalah klik tombol Connect. Setelah kita klik tombol Connect, maka langkah selanjutnya adalah kita harus bisa memastikan bahwa termikrotik sudah ke internet. Langkahnya yaitu kita klik menu IP, kemudian pilih DHCP client. Nah, pada DHCP client ini di sini ada dua jenis koneksi. Kalau kita punya koneksi Indihome
maka kita bisa memanfaatkan kabel, lalu kabel LAN dihubungkan ke modem, dan dari modem kabel yang satunya dihubungkan ke router mikrotik pada Ether 1. Kalau kita tidak punya koneksi internet seperti IndiHome, maka kita bisa memanfaatkan tethering dari HP dengan LAN sebagai station bridge. Lebih jelasnya seperti ini. Jadi di sini pada interface WLAN 1 menjadi station bridge pada modem. Kalau di sini kita contohkan pada SSID, SMK, ASA, ATPH. Ini kita cek di interface plus. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini pada WLAN 1 ini sudah kalau kita lihat aplikasinya, dia kodenya adalah station bridge. Dan di sini SSID juga sudah berhubung dengan SMK ASA PH. Ini tidak kita bahas lebih lanjut karena dari penyambung si internet sudah kita bahas di sebelumnya atau di kelas 11. Nah, yang kita bahas saat ini adalah mengkonfigurasi firewall atau memanfaatkan layer 7 protokol untuk website atau situs tertentu. Langkahnya yaitu kita klik menu IP, kemudian pilih firewall, kemudian pilih layer 7 protokol. Langkah selanjutnya klik tombol tambah atau add, kasih nama. Misal di sini karena yang kita pikir adalah SMK SID, maka name-nya kita akan SMK SA. Ini contoh saja. Nanti kalau misal name-nya bisa dikasih YouTube atau YT atau apa ya. Kemudian pada regular expression-nya kita ketikkan script seperti berikut. Nah, seperti ini scriptnya. Kemudian kita klik tombol OK. Ini juga bisa digunakan untuk download file atau yang lainnya. Yang jelas kalau mau berapa kita bisa inputkan regex-nya satu. Misal kita mau tambah YouTube, ya kita tambah lagi, kemudian regular expression-nya kita isikan sama dengan seperti ini. Nah, yang tengah ini adalah alamat URL atau alamat website yang mau kita blokir. Kemudian setelah kita tentukan yang akan blokir, langkah selanjutnya kita masuk ke menu filter rule atau kita pindah ke tab filter rule. Di filter rule ini kita klik tombol add atau tambah, kemudian pada tab general pastikan chain-nya adalah 4. Kemudian in interface, ini seandainya yang diblokir itu pada port tertentu, kita bisa pilih di sini. Saat kita mau hanya yang terhubung ke 5, 92 dan seterusnya, maka kita bisa tentukan in interface-nya. Tapi misal ingin langsung pada seluruh interface, tidak ditentukan interface mana ya, maka pada kolom in bisa kita kosongi. Kemudian kita masuk advance. Di menu advance ini kita pilih kolom layer 7 protokol, dan kita pilih apa yang kita masukkan di layer 7 protokol. Di sini sudah keluar hanya satu, karena hanya satu ya pilihannya langsung keluar ASA.
Langkah selanjutnya yaitu pindah ke tab action. Pada tab action ini, actionnya harus kita ganti menjadi drop. Terakhir kita klik tombol E. Langkah selanjutnya adalah pengujian. Nah, sekarang kita bisa uji apakah konfigurasi kita itu sudah berjalan atau belum. Makanya kita buka Firefox, usahakan pakai Firefox ujiannya, karena di Firefox hanya menyimpan case pada tab yang sama, di tab yang berbeda dia tidak menyimpan case. Jadi untuk ujian kita buka tab yang baru, tab yang lama kita tutup, dan kita ketikkan alamat smksaidiah.id dan kita enter. Nah, ini bisa kita lihat tadi untuk terhubung ke website smksaidiah.id itu kita hanya beberapa detik itu langsung bisa alamat tersebut. Namun setelah kita lakukan pemblokiran, ternyata alamat tersebut tidak bisa diakses atau masih loading lama. Ini kalau ditunggu sampai 1 jam pun tidak akan bisa masuk karena sudah kita blokir. Nah, kita buktikan apakah memang benar ini karena kita blokir atau tidak, yaitu dengan cara kita disable konfigurasi rule firewall-nya. Jadi kalau rule firewall-nya ini kita disable, ya, apakah nanti kita bisa berkunjung ke website smksaidiah.id. Jadi kalau ini kita disable, harusnya ini bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, berarti konfigurasi kita mungkin ada yang salah. Kita coba disable dengan klik tombol silang atau tombol disable atasnya. Ternyata bisa masuk. Berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Demikian tutorial kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berikut ini tutorial untuk melakukan konfigurasi firewall menggunakan router mikrotik dengan memanfaatkan fitur layer 7 protokol pada router mikrotik. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu yang pertama adalah router mikrotik. Nah, router mikrotiknya seperti ini. Kemudian nanti tinggal dicolokkan saja ke power listrik ya. Nah, yang kedua yaitu 2 buah smartphone. Yang pertama smartphone yang digunakan sebagai sumber koneksi. Nah, ini kita contohkan ini. Kemudian yang kedua adalah smartphone yang digunakan untuk melakukan konfigurasi. Kemudian alat yang selanjutnya yang dibutuhkan yaitu aplikasi Mikrotik Pro. Itu bisa kita download di Play Store. Nanti adalah yang logonya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, kalau sudah di-download, diinstal, kemudian kita bisa buka aplikasi itu. Nah, sebelum kita buka, kita pastikan dulu WiFi-nya adalah atau kita sudah terhubung ke WiFi mikrotik router atau router mikrotiknya, yaitu kita gunakan SSID pada router mikrotik dengan SSID mikrotik.
kalau sudah dipastikan terhubung, kita buka aplikasinya. Nah, kalau sudah terbuka, kita bisa klik tombol discover, kemudian kita pilih yang terlihat di discover itu adalah perangkat router Mikrotik kita. Nah, kita pilih IP atau MAC sama saja ya. Nah, kita pilih IP saja, kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Nah, kalau tidak ada passwordnya tidak perlu kita isi, kita klik tombol connect. Langkah selanjutnya, pastikan Mikrotik ini sudah mempunyai sumber internet. Nah, di sini dicontohkan terlihat WLAN 1 adalah SMK ASA ATPH, artinya apa? WLAN 1 itu sudah terhubung ke sumber internet dengan alamat SSID adalah SMK ASA ATPH. Untuk memastikannya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu kita klik menu internet yang kelihatan itu ada keterangan internet detect disable, kita klik saja. Kemudian ada keterangan would you like to enable internet detect, kita klik yes. Nanti akan kelihatan di sini. Kalau tidak kelihatan, ada cara yang lain, yaitu kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih menu IP, kemudian dari menu IP ini kita pilih DHCP client. Nah, dari DHCP client ini kita pilih DHCP client lagi. Nah, nanti di sini akan kelihatan WLAN 1 ini sudah terhubung ke sumber internet dengan use peer DNS yes, default route yes, kemudian IP address-nya ini sudah otomatis dari sumber internetnya, yaitu WiFi SMK ASA ATPH. Ini hanya untuk memastikan saja bahwa perangkat Mikrotiknya itu sudah terhubung ke internet. Untuk langkah menghubungkan sumber koneksi internet tidak kita bahas di tutorial ini karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di kelas 11 gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi firewall. Nah, di sini bisa kelihatan kalau sudah terhubung ke internet itu ada available on WLAN 1, alamat IP yang kita dapatkan. Kemudian di sini juga bisa kita lihat grafik kecepatan download dan uploadnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi firewall dengan memanfaatkan fitur layer 7 protokol ya. Nah, di fitur itu kita bisa melakukan blokir situs atau blokir untuk mendownload file. Nah, di sini yang akan kita praktekkan adalah tutorial untuk memblokir suatu alamat situs tertentu. Nah, kita akan mencontohkan dengan memblokir alamat web SMK ASA IDIA sendiri. Jadi kita tidak akan bisa mengakses alamat webnya SMK ASA IDIA, tapi tidak yang digunakan oleh sekolah untuk publikasi sekolah maksudnya. Tapi yang kita blokir adalah yang digunakan untuk media pembelajaran atau LMS, Learning Management System di SMK ASA IDIA. Kita blokir sehingga tidak bisa diakses kalau perangkat yang mengaksesnya itu terhubung ke Mikrotik yang kita konfigurasi firewallnya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya yaitu yang pertama kita klik tombol garis 3 di pojok kiri atas, ingat-ingat karena kita akan sering menggunakan itu.
Kemudian kita pilih menu IP. Langkah selanjutnya pilih menu firewall. Nah, di menu firewall ini akan muncul berbagai macam menu lain, yaitu ada filter rule, NAT, mangle, row, dan seterusnya. Di paling bawah itu ada layer 7 protokol. Nah, kita pilih yang menu layer 7 protokol. Nah, di sini masih kosong, belum ada yang diblokir. Nah, sebelum kita lakukan pemblokiran, alangkah baiknya kita uji coba dulu. Nah, situsnya itu bisa kita akses atau enggak. Jangan-jangan sebelum kita lakukan blokir, situsnya sudah tidak bisa diakses duluan kan gitu. Kita coba buka Firefox ya. Kita harus uji cobanya pakai Firefox. Kenapa? Karena kalau pakai Chrome itu kalau kalian uji coba itu banyak gagalnya. Karena begitu Chrome sudah terhubung ke alamat situs yang mau kalian blokir, itu dia menyimpan cookie atau cache. Nah, di situ ketika sudah kalian blokir dan kalian gunakan untuk mengakses situs yang lama, yang ditampilkan oleh Chrome adalah cache-nya. Kalian harus bersihkan dulu baru uji coba, itu nanti kelamaan. Kalau Firefox ini lebih enak karena tidak menyimpan cache pada tab yang sama. Nah, kita gunakan Firefox. Nah, kita ketikkan di bawah ini smk sid.id ya. Nah, ketika kita ketikkan nanti akan muncul halaman depan atau beranda LMS SMK. Nah, ini berarti artinya smk.sid.id itu bisa kita akses. Nah, sekarang kita mau blokir agar tidak bisa kita akses. Langkahnya di menu layer 7 protokol di MikroTik itu kita klik tombol tambah, kemudian name-nya kita isikan. Ini untuk melakukan konfigurasi di filter rule nanti kita berikan nama. Misal namanya adalah SMK ASA. Kita klik tombol OK. Kemudian regex-nya atau regular expression-nya kita isikan. Nah, ini karena saya tidak terlalu atau biar lebih cepat ya, kita copy paste saja. Ini kita ambil dulu filenya. Nah, ini kita copy, kita paste saja nanti biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Di kodenya atau pada regular expression kita isikan tanda, itu kalau saya bilang tanda caping ya, kemudian titik plus dalam kurung ini adalah alamat situs yang mau kita blokir, kemudian titik, bintang, dan tanda dolar. Kalau sudah diklik OK. Selanjutnya untuk menyimpan konfigurasi ini kita klik tombol centang di kanan bawah. Nah, kalau sudah tersimpan kita kembali, kemudian masuk ke menu filter rule. Nah, di menu filter rule ini kita bisa klik tombol tambah di kanan bawah, kemudian pastikan chain-nya adalah forward. Kemudian in interface ini kita bisa tentukan yang diblokir itu melalui interface mana. Kalau hanya WiFi ya kita bisa pilih di sini interface, misal nah ini kan muncul di sini all wireless atau WLAN 1, WLAN 2 dan seterusnya. Kalau yang diblokir itu keseluruhan, maka cukup kita kosongkan saja.
untuk interface-nya. Kemudian lanjut ke menu Advanced. Di menu Advanced ini pilih layer 7 protokol, kemudian pilih SMK ASA karena yang mau diblokir adalah ini. Nanti kalau ada banyak yang mau diblokir, itu tinggal dibuat beberapa kali untuk menambahkan filter rule. Nah, setelah terpilih SMK ASA, kemudian pilih menu action. Nah, di menu action ini tidak boleh kosong, makanya dia warnanya merah. Nah, ini actionnya adalah drop. Nah, untuk menolak koneksi ke situs tersebut kita pilih drop. Sudah di OK. Untuk menyimpan konfigurasi, klik tombol centang di kanan bawah. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita uji coba. Kita buka lagi ini Firefox-nya ya. Nah, kita buka tab yang baru, jangan di tab yang sama. Kalau di tab yang sama, dia masih menyimpan cache. Nah, ini kita buka tab baru, ketikkan SMK ASA Idea .id. Nah, sekarang bisa kita lihat tadi untuk terhubung ke web LMS SMK ASA Idea dengan alamat smkasaidia.id itu hanya butuh beberapa detik, kita bisa langsung masuk ke beranda. Tetapi setelah kita konfigurasi firewall dengan memblokir situs tersebut, maka ini prosesnya tidak jalan. Nah, ini prosesnya tidak jalan-jalan. Jadi kita tunggu 1 menit, 2 menit, ini tidak akan masuk. Gitu. Karena apa? Karena sudah kita blokir. Nah, fungsi dari pemblokiran ini itu untuk apa? Nah, terkadang ketika kita punya atau kita dapat kerjaan proyek gitu ya, misal ada sekolah atau mungkin kos-kosan ya, ini yang paling sering sih sekolah itu ya. Sekolah itu memberikan akses ke siswa secara penuh untuk koneksi internetnya, tapi pihak sekolah menginginkan agar para siswanya itu tidak bisa mengakses alamat situs tertentu, contohnya yang untuk game atau mungkin untuk perjudian atau mungkin untuk situs-situs pornografi itu ya mungkin ada yang sudah diblokir oleh Kominfo, tapi kan masih banyak situs yang belum diblokir. Contohnya banyak itu ya seperti yang untuk perjudian bola dan lain-lain, itu belum diblokir. Kemudian agar internet di sekolah itu tidak terbebani, juga kadang-kadang sekolah meminta kita sebagai teknisi jaringan itu untuk melakukan pemblokiran download file. Yaitu misal kalau menggunakan wifi ini yang terhubung ke siswa itu, siswa tidak akan bisa mendownload file tertentu, misal tidak bisa mendownload video, tidak bisa mendownload musik, mendownload pokoknya file-file lah. Kalau masih berupa PDF, dokumen itu mungkin masih diizinkan. Nah, ini tadi sambil kita menjelaskan, itu situs smkasaidia.id itu masih belum bisa diakses sampai sekarang. Nah, sekarang kita coba buktikan lagi kalau kita disable fungsi firewall-nya, apakah kita bisa mengakses situs tersebut. Nah, kita kembali ke Mikrotik. Nah, ini kita kembali ke Mikrotik ini, kemudian kita disable
rule-nya. Jadi cukup rule-nya saja yang di disable agar fungsi pemblokiran ini tidak jalan gitu ya. Kita disable. Kemudian kita kembali ke Firefox. Nah, ternyata setelah kita disable, kita bisa langsung terhubung ke alamat smkseidah.id. Nah, demikian tutorial yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, untuk alamat atau perintah di regular expression-nya kita sudah sediakan dalam bentuk file materi ya. Jadi nanti bisa dicontoh di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.